Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang jadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, Allah pencipta langit, bumi, laut beserta segala isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, pagi hari yang cerah yang indah Engkau berikan bagi kami sekalian, sehingga pada saat ini kami ada di dalam bait-Mu Tuhan, untuk kami bersama-sama menikmati di dalam ibadah online pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun di tengah-tengah kami, baik yang melayani maupun kami yang bersama-sama mengerjakan ini. Semua Engkau urapi dengan urapan-Mu Tuhan. Pimpinlah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Hamba serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang mendengar ini boleh menjadi berkat sukacita dalam kehidupan kami. Kekuatan yang baru meliputi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Dia penebus kita. Sembuhkan
kebaikan-Mu. Engkau yang mati bagi kami, Engkau yang bangkit bagi kami. Hanya Engkau Tuhan di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
Mari kita masuk di dalam doa untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, hamba mengucap syukur terima kasih. Masih ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya melalui firman-Mu yang kami dengar ini, Kau ubahkan dan Kau tambahkan di dalam iman percaya kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari awal hingga akhirnya ini, Engkau menyertai dalam firman-Mu dan menjadi berkat sukacita bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saya ajak saudara membaca dalam Ibrani pasal 13. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata demikian. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah berubah. Allah tidak pernah berubah karena Ia tetap sama sampai selama-lamanya. Saudara bisa menyandarkan hidup saudara atas sifat dan karakter Allah. Karena kemenangan ada di tangan saudara. Allah menyertai dalam kehidupan kita sekarang. Di dalam menghadapi bermacam-macam masalah. Apalagi saat ini mengenai penyakit yang tidak tuntas-tuntas. Tetapi apabila kita mengingat bahwa firman Tuhan ini mengatakan bahwa Dia tidak pernah berubah, maka kembali kekuatan itu ada dalam kita sekalian. Amin. Saudara dapat mengandalkannya untuk memberikan kemenangan kepada saudara di masa depan. Banyak orang berpikir pada sekarang ini, apa yang harus mereka lakukan? Kalau kita menoleh ke belakang, kita melihat berapa banyak tenaga-tenaga karyawan yang di PHK oleh karena penyakit ini. Tetapi saudara-saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, kembali dikuatkan. Kita tidak mengingatkan dalam masalah penyakit yang menggoncangkan hidup kita, masa depan kita. Tetapi kita percaya apa yang Dia katakan dalam Maliakhi pasal 3 ayat yang ke-6. Maliakhi pasal 3 ayat yang ke-6 berkata, bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Janji Tuhan ini perlu kita pegang di dalam hidup kita sekalian. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena Dia telah menyatakan, karena kemenangan selalu ada di tangan Allah dan Ia tidak pernah berubah, maka Ia memiliki kemenangan untuk selama-lamanya ada dalam hidup kita sekalian. Yang menjadi mutlak bagi kita, kemenangan itu yang kita miliki. Dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kekalahan bukanlah milik Allah, bukanlah kepunyaan Allah. Ia berhasil dalam setiap aspek. Ini adalah berita baik untuk kita sekalian. Sekalipun saat ini kita melihat keadaan yang menekan dalam hidup kita, kita tidak perlu takut dan gentar. Kita pegang janji Allah ini di dalam hidup kita sekalian. Memiliki sifat konsisten seperti Allah adalah hak istimewa saudara. Karena saudara telah menjadi satu dengan Yesus. Dan ini harus kita pegang di dalam hidup kita sekalian. Kebanyakan orang Kristen baru yang tidak mendapat pelajaran mengenai firman Allah mempunyai kehidupan seperti roller coaster. Kalau dalam istilah kita di Indonesia ini, orang katakan jet coaster, ya, yang itu dia muter. Ya. Belum pernah, kalau yang kita yang belum pernah ini mungkin harus kita coba rasakan. Sebelum kita melakukan itu, kita mengikuti jet coaster itu, kita merasakan enak. Tapi begitu kita naik di dalam jet coaster itu, begitu turun kita merasa lemas, kita merasa takut. Dan saudara-saudara, dalam jet coaster ini bagaikan hidup manusia. Hidup mereka naik lalu turun, sesaat demi sesaat ketika menghadapi rintangan dan pencobaan. Kita lihat gelombang daripada jet coaster itu tidak rata,
dan tidak menurun, turun naik, turun naik. Tetapi saudara-saudara, inilah kita anggap bahwa hal ini biasa dalam kehidupan orang Kristen yang normal. Amin. Kita tidak perlu takut. Tetapi puji Tuhan, sekarang kebenaran telah dinyatakan. Saudara dapat mempunyai yang terus-menerus dipenuhi dengan kemenangan. Hal ini ditentukan oleh Allah sendiri. Karena Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara dapat memutuskan untuk mengikuti sifat Allah yang konsisten dan tidak berubah. Kemenangan yang tidak berkesudahan akan selalu berada di tangan saudara. Ingat, ini janji Tuhan pada kita. Karena apa yang telah Yesus perbuat bagi saudara. Karena Yesus tidak pernah gagal. Seringkali orang manusia begitu gagal dia mulai merasa takut, menjadi trauma. Tetapi dia telah memberikan pada kita sekalian bahwa dia tidak pernah gagal. Yesus tidak pernah gagal dan saudara telah menjadi satu dengannya. Maka saudara tidak harus tunduk kepada kegagalan. Enyahkan kegagalan itu dalam diri hati kita sekalian. Nyatakan terus bahwa Yesus memberikan saudara kemenangan. Ia akan memberikan saudara kemenangan yang dipenuhi dengan kemuliaan, keberhasilan, dan berkat yang melimpah. Janganlah terganggu ketika kondisi berubah. Biarkan itu boleh berubah. Tetapi hati kita seperti Allah kepada kita tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ingat selalu Ibrani 13 ayat yang ke-8 ini. Allah menghendaki saudara berhasil dan sejahtera setiap aspek kehidupan saudara. Untuk saudara pahami bahwa di dalam hidup kita ini ada liku-liku yang dapat kita lewati semua ini oleh karena Dia menyertai kita. Bukan hanya pada waktu kemarin, hari ini, tapi selama-lamanya Dia menyatakan bagi kita bahwa Dia tidak pernah berubah. Kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama sampai dengan pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ayat ini berkata demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini janji Tuhan dan firman Tuhan untuk kita simpan di dalam hati kita sekalian. Bagi dunia ada makna tersendiri tentang keberhasilan dan kesejahteraan. Tetapi itu semua adalah benar. Keberhasilan dan kesejahteraan dari Allah meliputi roh, jiwa, dan tubuh saudara. Apapun yang saudara perlukan agar tetap kuat secara rohani telah disediakan bagi kita. Maka kehidupan kekal itu memenuhi diri saudara. Tidak ada kehampaan atau ketakutan dalam batin saudara. Enyahkan semua segala ketakutan itu dari kita. Kita melangkah bersama dengan Dia. Karena Dia telah berjanji Dia tidak pernah berubah. Yang berarti Dia akan selalu memberikan pada kita yang terbaik di dalam hidup kita sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kehampaan atau ketakutan dalam batin saudara. Kuasa yang mengalir dari hati. Hati saudara adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Hasrat saudara dipuaskan dengan air hidup, yaitu firman Tuhan yang melekat di dalam hidup kita. Pikiran saudara sudah diperbarui, ya. Betapa indahnya sukacita akan pikiran yang kudus dan murni. Inilah firman yang dinyatakan untuk kita semua. Saudara tidak lagi diserang dengan imajinasi kotor
yang seringkali itu membawa kita di dalam dosa, menjatuhkan kita, dan ilusi-ilusi yang mengganggu saudara. Tetapi saat ini apabila kita ingat selalu bahwa Dia tetap tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, maka sekarang saudara dapat berpikir dengan jernih dan tepat. Saudara mempunyai akses langsung untuk mendapatkan pengetahuan dari sumber segala pengetahuan. Pikiran saudara tidak dibatasi oleh apapun. Kalau tidak dibatasi oleh apapun, kita merasa tenang, kita merasa bebas, kita merasa hanya ingat bahwa Dia tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Ini janji Tuhan yang benar-benar terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita ingat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di dalam Amsal itu. Sungguh indah dan mengubahkan kita. Yang menyatakan bagi kita apa dalam hidup kita ini, saudara-saudara. Apalagi kalau kita dalam memikirkan di dalam penyakit. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah obat bagi kita sekalian. Sehingga mengenyahkan daripada pikiran dan hati kita. Maka saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak lagi dibatasi oleh apapun dalam pikiran kita. Yang kita tahu hanya Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita sekalian. Tubuh saudara sekarang ini sudah menjadi utuh, bebas dari sakit penyakit. Ini janji Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara memiliki kekuatan Allah. Saudara akan berlari dan tidak menjadi letih. Apa yang dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Ayat ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Tetapi apa yang dikatakan sini selanjutnya, mereka berjalan dan tidak menjadi letih. Ini janji Tuhan bagi kita. Manusia hidup dalam dunia ini merasa keletihan, merasa sudah capek. Tetapi saudara-saudara, kalau janji ini kita terapkan dalam hidup kita, inilah orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sehingga kita tetap selalu ada di dalam keadaan yang sehat walafiat yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dengan apa kita harus menjadi sehat dan kuat? Firman Tuhanlah yang telah mewujudkan segalanya bagi kita. Saudara memakan firman Tuhan seperti saudara memakan roti, ya, menjadi kekuatan di dalam tubuh kita, di dalam hidup kita. Dan sehari-hari saudara merenungkan firman dan menjadikannya topik di dalam pembicaraan saudara. Biarlah ini tetap dapat kita lakukan. Yesus adalah Tuhan dari hidup saudara. Ia tinggal di dalam saudara dan segala kekayaannya. Ini janji Tuhan untuk kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 berkata demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak, gampang saudara, ya. Kita sudah tinggal di dalam Dia. Tinggal minta apa yang menjadi keinginan kita. Dan saya percaya kita tetap memegang ayat ini yang dengan mudah membukakan jalan dalam hidup kita. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16, apa yang dikatakan bagi kita? Hendaklah perkataannya Kristus diam dengan segalanya, kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Inilah Tuhan yang memberikan kepada kita sekalian, menyatakan bagi kita bahwa seperti apa yang kita alami dalam hidup kita ini,
apa yang diharapkan oleh dalam setiap kehidupan setiap orang. Ingin selalu diberkati. Karena kita tahu dengan kita diberkati ini, kita percaya hidup kita ini akan selamanya kita dapat memuji pada Dia. Bangun setiap pagi, jangan siang-siang, kalau udah kesiangan udah habis berkatnya. Ya. Tapi kita bangun pagi, kita diberkati. Siang dan malam tetap kita diberkati. Dan inilah yang Tuhan janji bagi kita sekalian. Kesejahteraan dan keberhasilan adalah hasil tambahan dari kehidupan dalam Allah. Dan Dia menyatakan bagi kita ini, mereka mendapat upah. Dan upah ini diberikan kepada saudara jika saudara memprioritaskan firman dalam hidup saudara. Di mana tujuan utama adalah Allah sendiri. Allah adalah sumber kekuatan kita. Dan Dia memberikan keberhasilan dalam kita, kesejahteraan bagi kita. Di mana Dia menyatakan bagi kita semua, di mana Yesus adalah pusat dari kasih dan ketaatan saudara, maka keberhasilan dan berkat adalah milik saudara. Jika saudara pertama-tama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dengan berprinsip Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ingat, ini janji Tuhan bagi kita. Maka kita tetap akan mengiring Tuhan sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus-Mu Tuhan tetap berbicara dalam hati kami. Biarlah pagi hari ini, yang dengan pujian yang kami naikkan, bahwa Engkau tidak pernah berubah, dan kami diberkati Tuhan. Biarlah ini menjadi milik kami sekalian, dan kami tetap mengiring Engkau sampai kedatangan yang kedua kali. Dan Bapa, biarlah pada saat ini Kau juga mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami akan memasuki di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang sanggup untuk mengubah dalam hidup kami dan memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Menghadapi situasi apapun, kami tidak akan takut karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai di dalam perjamuan kudus ini, yang menguduskan di dalam hidup kami untuk kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita pegang roti dan anggur. Kita pegang roti ini pada tangan kanan kita. Junjung setinggi-tingginya. Dan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita merenungkan sejenak sambil berdoa di dalam pengakuan dosa. Sebelum kita makan minum tubuh dan darah Kristus ini, apakah kita masing-masing benar-benar sudah berpaling dari dosa dan bertobat? Apakah kita masing-masing hanya mengharapkan tebusan Tuhan Yesus saja untuk menyucikan kita serta membebaskan kita dari hukuman dosa? Apakah kita masing-masing sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan karena ia tiada bercela dalam kebenarannya, maka kita pun dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Apakah pada saat yang kudus ini kita masing-masing hendak memperbarui penyerahan diri kita kepada Yesus Kristus, serta minta urapan Roh Kudus agar kita tetap berjalan dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini apa yang kami pegang bukan lagi roti dan anggur. Ini adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan karena kami. Dan anggur ini adalah darah-Mu Tuhan, yang mengalir dari bukit Golgota, yang menyembuhkan segala penyakit apapun juga, yang menebus dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk kami makan minum tubuh dan darah-Mu ini. Sekarang kita angkat tubuh Tuhan pada tangan kanan, junjung setinggi-tinggi lebih tinggi dari kepala kita, dan taruh cawan berkat darah Tuhan pada tangan kiri dada kita, dan dengarkan akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah turun Tuhan pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama dengan percaya. Sekarang kita angkat cawan berkat. Itulah darah Tuhan pada tangan kanan kita ini, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang Tuhan berkati ini adalah persekutuan dalam darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali di atas awan-awan permai. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya,
dia hidup. Haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini, saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu, dan Engkau juga telah menyertai dalam firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana saat-saat ini kami membutuhkan pertolongan, semua mendambakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini, pertolongan yang datang daripada Engkau ini nyata kami boleh terima. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang telah mengalami dan bahkan masih dirawat di rumah sakit yang terkena penyakit virus corona. Tuhan Yesus, betapa besar harapan mereka kepadamu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, kesembuhan tengah berjalan Tuhan. Di mana kuasa-Mu yang ajaib Tuhan Engkau nyatakan bagi kami semua umat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu telah kami dengar, kami boleh taruh dalam hati kami. Agar kami benar-benar merasakan Tuhan, kekuatan kami ini Tuhan terbatas. Tetapi kekuatan yang daripada Engkau Tuhan tanpa batas, di mana Engkau siap selalu memberikan pertolongan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau telah memberikan pertolongan yang nyata bagi kami semua. Dan yang sakit Engkau telah sembuhkan Tuhan. Yang bermasalah dalam hidup mereka Tuhan, Engkau telah memberikan kelegaan bagi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini firman-Mu Tuhan tinggal tetap dalam hati kami. Dan Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini semua apa yang kami dengar kami boleh taruh dalam hati kami dan menjadi berkat sukacita bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berikan pertolongan nyata bagi kami Tuhan. Baik yang berusaha, Engkau berikan pertolongan-Mu di dalam usaha mereka Tuhan yang menurun. Tapi kami percaya Tuhan, karena Engkau Tuhan begitu baik pada kami, maka mereka boleh memperoleh kembali Tuhan berkat sukacita-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Dan bagi mereka yang putus pengharapan di dalam pekerjaan mereka Tuhan, mereka yang terkena PHK, kami percaya Tuhan berikan pertolongan-Mu Tuhan.
Engkau tidak akan membiarkan mereka Tuhan. Engkau selalu menopang dalam hidup kami Tuhan. Itulah harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang memberikan jawaban bagi kami Tuhan dalam hidup kami ini. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus, saat juga Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Baik di Gebis Bukit Karmel Tuhan, Engkau mengasihinya Tuhan. Baik anak-anak-Mu Tuhan di dalam tim media ini Tuhan, yang telah melakukannya Tuhan Yesus dengan kerelaan hati mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau senantiasa memelihara dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat limpah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata amin.